Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan ya, Bunda Maria ini kan beda ya dengan kita.
istimewa. Semuanya karena oleh dan demi Tuhan kita Yesus Kristus. Memang Bunda Maria adalah keturunan Adam, termasuk kita semua keturunan Adam. Namun Bunda Maria dikhususkan sejak awal hidupnya dilindungi oleh Allah secara istimewa, dikandung tanpa dosa asal. Bunda Maria tidak bersekutu dengan dosa. Dosa asal tidak menodai Bunda Maria. Dengan kita bagaimana, Saudara kasih Kita ini apa dosa asal, dosa warisan, berlumuran dosa. Namun Bunda Maria dikhususkan karena ia akan mengandung Tuhan kita Yesus Kristus Putra Allah. Karena dosa dosa asal tidak menodai Bunda Maria, maka kematian tidak menguasai Bunda Maria. Setelah akhir hidupnya Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Kalau kita menggambarkan Bunda Maria ke surga itu ibaratnya lewat lewat jalan tol bebas hambatan, atau seperti roket itu yang langsung ke angkasa, ke tujuan ke surga. Ini Bunda Maria naik ke surga kalau kita gambarkan seperti itu lewat jalan tol, tidak mengalami sakit, sakrat maut, kematian, api pencucian, tidak dialami oleh Bunda Maria. Lalu kita bagaimana ini? Pengennya seperti Bunda Maria kita ini bisa ke surga sana langsung. Namun karena kita ini dosa asal menguasai kita karena Tuhan Yesus kita bisa sampai ke surga. Namun jalannya beda dengan Bunda Maria. Kita ini harus lewat makadam mungkin makadam, jalan makadam yang berbatu, yang gerunjalan, kelak-kelok, nanjak. Kita mengalami sakit, juga mengalami penuaan karena usia menjadi tua. Kemampuan daya tubuh menurun, semua organ tubuh kemampuannya menurun, pendengaran berkurang, kalau tidak dibengoki tidak dengar, penglihatan sudah rabun, jalan
harus pakai tongkat. Mungkin juga harus mengalami sakit yang berkepanjangan baru dipanggil Tuhan, atau juga mengalami sakrat maut sebelum meninggalkan. Juga ada para saudara kita yang mengalami sakrat maut, bagaimana penderitaan yang dialami sebelum dipanggil Tuhan, mengalami kematian, dan juga akhirnya juga harus berada di tempat api pencucian supaya kita dibersihkan, dimurnikan sebelum naik ke surga, harus menjalani hukuman atas dosa-dosa kita. Ini yang terjadi dengan kita karena dosa asal yang menyebabkan kita harus mengalami sakit, kematian, api pencucian. Ini jalan kita sebagai manusia yang berdosa untuk sampai kepada Tuhan. Namun berbeda dengan Bunda Maria. Maka sebagaimana dikatakan dalam bacaan Injil, Elizabeth memuji Bunda Maria sebagai yang diberkati di antara para wanita, dan juga menyebut Bunda Maria berbahagia karena Bunda Maria senantiasa percaya akan sabda Allah, kehendak Allah, dan Bunda Maria senantiasa menjalani apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya. Dan akhirnya juga melalui Kidung Maria terungkap iman Bunda Maria yang memuji Allah atas karyanya. Dan akhirnya juga semua bangsa, kita semua menyebut Bunda Maria berbahagia, sebagaimana kita juga merayakan hari raya kenaikannya ke surga, kita menyebut Bunda Maria berbahagia. Dan tentu semua itu karena karya Allah, rahmat Allah yang dianugerahkan kepada Bunda Maria atas peranannya untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Karena oleh Tuhan kita Yesus Kristus Bunda Maria menerima anugerah khusus. Maka dalam doa Salam Maria kita menyadari sebagai orang berdosa, dan kita mohon supaya Bunda Maria mendoakan kita kepada Allah saat hidup kita, dalam menjalani hidup kita, dan juga pada saat kematian. Karena kematian bagaimana menakutkan bagi kita proses mengalami kematian. Maka kita butuh supaya Bunda Maria senantiasa mendoakan kita kepada Allah pada saat kematian, supaya Bunda Maria juga menyertai kita
pada saat kematian. Untuk itu Bapak kasih melalui hari raya ini menyadarkan kita akan kebesaran Allah kita yang senantiasa mencintai umatnya, terutama kepada Bunda Maria yang secara khusus menerima anugerah keselamatan, yaitu diangkat ke surga jiwa raganya. Tentu ini semua karena putranya. Maka kita pun berkat putranya juga menerima anugerah keselamatan, penebusan. Dan juga kita yakin, percaya, sebagaimana yang dialami Bunda Maria di surga, kita pun juga akan mengalami anugerah kebangkitan, dan itu semua karena Yesus Kristus. Maka dalam hidup kita senantiasa berharap, harapan kita hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita, dialah yang akan membangkitkan kita. Kita menaruh harapan yang besar kepada Tuhan Yesus dan senantiasa mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus untuk keselamatan kita saat sekarang maupun di masa mendatang. Supaya kita bisa sampai ke surga sebagaimana yang dialami oleh Bunda Maria, kita diberi teladan iman oleh Bunda Maria sendiri yang dalam hidupnya senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Allah. Ini yang harus menjadi perjuangan hidup kita dalam hidup kita, senantiasa melakukan kehendak Allah, menjadi pelaksana kehendak Allah. Maka dengan demikian kita pun akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh Bunda Maria.